Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 30 April 2025. Sari berita. Sebanyak 49 pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Timur NTT dilaporkan meninggal dunia sepanjang Januari hingga April 2025. Aneka lomba yang digelar dalam sepekan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten ND mendapatkan apresiasi. Bersama saya Jono Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Sebanyak 49 pekerja migran Indonesia PMI asal Nusa Tenggara Timur NTT dilaporkan meninggal dunia sepanjang Januari hingga April 2025. Laporan Lady Badin. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTT Suratmi Hamidah mengungkapkan bahwa mayoritas PMI yang meninggal dunia adalah dari mereka yang berangkat secara non-prosedural. Dari 49 PMI yang meninggal sejak Januari hingga April 2025 ini, Suratmi menjelaskan bahwa Kabupaten ND menjadi daerah penyumbang terbanyak dengan 11 korban jiwa. Suratmi menjelaskan seluruh PMI yang meninggal dari ND diberangkatkan secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi. Mayoritas pekerja migran tersebut dipulangkan dari Malaysia dan berprofesi di sektor perkebunan serta pekerjaan rumah tangga. Dari 49 korban menurut Suratmi, 42 orang adalah laki-laki yang bekerja di kebun, sedangkan 7 lainnya perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dari data yang ada di kami dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 28 April kemarin, Kak. Dari 49 jenazah itu cuma 4 orang yang legal, Kak. Jadi lebih banyak ini pekerja kita bekerja di sektor kebun dan rumah tangga, Kak. Karena 42 ini laki-laki yang kerjanya di sektor perkebunan, 7 orangnya wanita, Kak, yang bekerja di sektor rumah tangga. BP3MI NTT telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang, diantaranya dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan lembaga keagamaan. Edukasi tentang migrasi aman terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya berangkat secara prosedural. Suratmi juga menyoroti bahwa tradisi migrasi keluarga di NTT, khususnya di Flores, masih sangat kuat, sehingga banyak warga lebih mempercayai jalur keluarga daripada mengikuti prosedur resmi. Kondisi ini membuat banyak pekerja migran rentan terhadap pelanggaran hukum dan keselamatan kerja. Masalah NTT itu sebenarnya pola migrasi keluarga ini kan sudah secara turun-temurun. Orang lebih mempercayai keluarganya ketimbang kita pemerintah. Akhirnya membuat kita juga ya kelagapan, kita tahu, pemerintah tahu. Itu setelah ada masalah begini baru kita tahu, Kak. Tapi ketika mereka berangkat di sana, kerja senang di sana ya tidak bisa terkontrol oleh kami karena diberangkatkan oleh keluarga. Suratmi menekankan pentingnya mencari informasi valid sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Ia juga mengimbau calon pekerja migran untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat guna memastikan keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI ND Lady Badin melaporkan. Berita selanjutnya, aneka lomba yang digelar dalam sepekan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten ND mendapatkan apresiasi. Laporan Nikolaus Makumeli. Jelang Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten ND gelar aneka lomba dalam sepekan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten ND. Adanya giat tersebut mendapatkan apresiasi serta harapan dari berbagai pihak. Kepada RRI, Irno, salah satu tenaga pendidik asal SMP Negeri Satap Ngaluroga, menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten ND atas terselenggaranya sepekan Hari Pendidikan Nasional dengan aneka lomba yang melibatkan siswa-siswi dari berbagai sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat progres perkembangan pendidikan di Kabupaten ND. Terkait dengan festival sepekan dan juga pengadaan lomba-lomba yang diadakan oleh pihak dinas, ini merupakan suatu momen
yang dimana menjadi ajang kompetisi yang secara akademisnya itu bisa membantu melihat progres perkembangan pendidikan di Kabupaten Ende ini sudah sejauh mana terkait dengan beberapa bidang mata pelajaran seperti matematika yaitu lomba numerasi, dan juga untuk literasinya ada beberapa hal yaitu seperti puisi, lomba komedi dan sebagainya. Selain itu juga, menurut Irno, bahwa dampak positif lainnya dengan diadakan giat tersebut, yakni para siswa termotivasi serta memiliki mentalitas yang baik dan melatih para siswa untuk berpikir kritis serta dapat menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki oleh para siswa. Dengan ini harapan kami bahwa untuk tahun-tahun berikutnya maksudnya jangan sampai hanya tahun ini saja, tetapi bisa berlanjut ke tahun yang akan datang, sehingga setiap sekolah di Kabupaten Ende, mau di dalam kota maupun di luar kota seperti kami berasal dari luar kota, dapat mempersiapkan peserta didik kami sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga ketika pada saat program ini kita bisa bersaing dengan siswa-siswi atau peserta didik dari sekolah-sekolah yang berada di kota ini. Dan juga feedbacknya juga sangat bagus secara positif kepada sekolah-sekolah untuk motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki mentalitas yang baik karena dapat bersaing secara baik bersama teman-teman yang dari asal sekolah yang berbeda-beda, kemudian juga melatih mereka bagaimana berpikir kritis dan juga bisa menyalurkan bakat-bakat yang mereka miliki. Dengan itu harapan yang terbesar adalah terus lanjutkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif ini, kemudian juga bisa menambah rangkaian-rangkaian perlombaan lainnya, sehingga bisa lebih banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan dan juga banyak peserta didik yang dapat kegiatan ini. Dirinya berharap agar giat tersebut terus dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pentingnya menjaga kualitas pariwisata daerah agar dapat berlangsung berkesinambungan dan berkelanjutan. Laporan Suimam. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya fokus pada kuantitas kunjungan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pengalaman wisatawan. Dijelaskan, menjaga kualitas pariwisata berarti mempertahankan keaslian budaya lokal, melestarikan lingkungan alam, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Tarsisius juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, serta para pelaku usaha pariwisata untuk bekerja sama menjaga standar layanan dan kebersihan destinasi wisata. Pariwisata kita ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Tentu yang kita lakukan adalah menjaga kualitas pariwisata itu. Kita sebagai pelaku, pemilik harus menciptakan suasana yang baik. Ditambahkan, Manggarai Timur dikenal memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti Danau Rana Tonjong, Pantai Cepiwatu, hingga kawasan budaya tradisional Kampung Todo. Pemerintah berharap dengan upaya menjaga kualitas pariwisata di daerah ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Berita terakhir. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Ende terus memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Laporan Rovinus Wula. Sejak tahun 2021, Dukcapil Ende telah membentuk petugas registrasi data kependudukan yang diangkat melalui surat keputusan Bupati Ende. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Lambertus Sigatsare, menyampaikan hal itu kepada RRI pada Selasa 29 April 2025 di ruang kerjanya di Ende. Menurutnya, langkah ini menjadi inovasi penting dalam mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Ia menyebut peran mereka
sangat krusial dalam mendukung pencatatan data secara menyeluruh. Ia menjelaskan, selain dukungan pendataan, para petugas juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dengan adanya petugas registrasi, warga tidak lagi harus datang ke kantor Dukcapil. Sebenarnya dengan keberadaan petugas registrasi ini, mereka tidak perlu lagi harus datang ke kantor Dukcapil, tetapi bisa langsung berurusan di kantor desa kelurahan. Hambatan yang dihadapi biaya operasional untuk petugas registrasi desa ini memang tergantung dari desa dan kelurahan itu ya. Jadi memang dengan fiskal daerah yang rendah berdampak terhadap kapasitas fiskal Dinas Dukcapil. Jadi Dinas Dukcapil dengan kapasitas fiskal yang sangat rendah tidak mampu membiayai operasional daripada petugas registrasi ini. Lebih lanjut, Kadis Dukcapil ND mengatakan mekanisme ini dinilai menghemat waktu dan biaya warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Meski begitu, ia mengakui ada hambatan dari sisi pendanaan operasional petugas registrasi desa. Saat ini, pembiayaan masih bergantung pada anggaran desa masing-masing dan belum mendapat dukungan dari dana dinas. Dengan keterbatasan fiskal daerah, Dinas Dukcapil belum bisa membiayai operasional seluruh petugas secara mandiri. Ia berharap desa dapat mengalokasikan dana desa untuk mendukung kinerja petugas. Hingga saat ini dari total 278 desa dan kelurahan di Kabupaten Ende, hanya sekitar 25 hingga 30% petugas registrasi yang aktif. Meski jumlahnya terbatas, kehadiran mereka terbukti membantu pengurusan dokumen secara kolektif. Ia menilai sistem ini efektif mempercepat layanan dan memperluas jangkauan pelayanan Dukcapil di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.